Untuk mendapatkan cuan yang maksimal ketika melakukan trading maupun investasi, sebagai seorang trader maupun investor kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan take profit. Banyak sekali pendekatan yang dapat kita lakukan dalam mengeksekusi take profit yang ada di market. Oleh sebab itu, pada video kali ini kita akan membahas mengenai satu metode yang dimana Anda bisa gunakan untuk maksimalkan take profit Anda. Penasaran dengan isi videonya? Tonton video ini sampai selesai. Hai kawan Visto semuanya, kembali lagi di EduFast by Investasiku episode yang ke-6. Bagi Anda yang belum nonton episode sebelumnya tentang pengenalan candlestick dan bullish candlestick, linknya saya drop di sini ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bearish candlestick yang berguna bagi Anda semua untuk memaksimalkan take profit Anda dalam melakukan trading maupun investasi sekalipun Anda melakukan scalping. Ini penting untuk Anda ketahui supaya Anda tahu nih kapan waktu yang tepat untuk exit the market. Karena biasanya nih problem daripada investor dan trader ini adalah ketika sudah membeli sebuah saham, kita nggak tahu nih kapan harus melakukan take profit karena mungkin news-news yang baik ini masih bermunculan dan ada indikasi harga untuk bergerak naik terus, sehingga kita nggak tahu nih patokannya untuk melakukan take profit. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari beberapa jenis candlestick daripada bearish yang nantinya Anda bisa terapkan dengan mudah dan saya pastikan Anda dapat melakukan trading dengan benar dari aktivitas entry maupun sampai exit di market. Langsung yuk kita masuk ke pembahasannya. Baik, jadi setelah kita pada minggu lalu mempelajari mengenai pengenalan candlestick dan bagaimana fungsi daripada bullish candlestick, kita sekarang akan belajar tentang bearish candlestick, di mana ini adalah kebalikan daripada bullish candlestick. Formasinya sama, ada yang satu bearish candlestick, ada yang dua bearish candlestick, dan juga ada formasi 3 untuk nanti kita bisa konfirmasi ketika kita exit daripada market. Jadi, untuk bearish candlestick ini terdiri dari 6 jenis yang biasanya sering muncul ketika kita sedang trading maupun investasi. Yang pertama ada the hanging man, lalu yang kedua ada the bearish spinning top, lalu yang ketiga ada bearish engulfing, lalu yang keempat ada bearish harami, lalu yang kelima ada dark cloud cover, dan yang terakhir ada the tweezer top. Bagaimana pembahasannya dan bagaimana cara kita implementasinya? Yuk kita langsung lihat ke yang pertama, yaitu the hanging man. Baik, Anda bisa lihat ke dalam chart berikut. Jadi ini adalah gambar dari candlestick the hanging man, di mana candlestick ini mengindikasikan pembalikan arah harga atau reversal. Dan memang secara visual ini bisa terlihat seperti bullish hammer. Tetapi hanging man ini terjadi ketika memang harga itu sudah mencapai di puncaknya. Jadi biasanya ini terbentuk di ujung fase daripada uptrend. Lalu candle ini bisa berupa candle hijau maupun merah dengan lower shadow yang panjang. Nah, Anda juga bisa lihat untuk gambar berikut, ini adalah contoh penggunaan daripada hanging man, di mana Anda melihat sebuah chart atau harga yang bergerak uptrend, dan Anda melihat di titik paling atas, di titik tersebut harga berbalik arah ketika membentuk bearish hanging man yang berwarna merah. Dan di sini benar saja ketika harga menyentuh area resisten, maka indikasi harga akan terjun lebih jauh dan terbukti harga ini turun. Nah, biasanya trader suka terkecoh dengan pembentukan lower shadow ya yang memang mirip seperti bullish hammer di area resisten. Jadi, biasanya trader yang tidak tahu ini adalah hanging man beranggapan bahwa ketika ada muncul lower shadow di area resisten, harga itu akan kembali melanjutkan kenaikannya. Tetapi Anda juga harus nanti kombinasikan lagi dengan beberapa tools analisis teknikal yang mengonfirmasi bahwa sebenarnya ini adalah candle hanging man yang memang Anda harus segera langsung exit the market. Dan ini bisa menjadi pembatas kita untuk kita lakukan take profit sebelum harga terkoreksi dalam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam the spinning top.
Dan ini adalah kebalikan daripada bullish spinning top yang bisa Anda gunakan dan sering terjadi ketika Anda melakukan scalping ataupun swing trading. Yuk kita masuk ke dalam gambar berikut. Ini adalah gambar the bearish spinning top. Ya, kalau Anda lihat di episode sebelumnya bahwa the bullish spinning top itu berwarna hijau, the bearish spinning top adalah kebalikannya. Jadi memang mudah kan untuk Anda identifikasi. Ciri-ciri yang pertama adalah terjadi di area resisten kuat. Lalu yang kedua, upper dan lower shadow relatif sama panjang. Dan biasanya panjang daripada shadow-nya ini cukup tinggi, sehingga kita bisa indikasikan bahwa adanya tekanan daripada buyer dan seller yang begitu kencang, ya, apalagi jika memang terbentuk di area resisten. Ya, ini akan membalikan harga dengan lebih kuat lagi. Dan memang untuk candlestick ini harus berwarna merah atau bearish. Baik, kita masuk ke dalam gambar daripada implementasi bearish spinning top. Anda bisa lihat di situ ada sebuah area resisten di mana harga ini terkoreksi cukup dalam dan sempat naik lagi menguji area resisten tersebut. Dan benar saja ketika di situ terbentuk yang namanya bearish spinning top, maka harga langsung terjatuh dalam karena ini merupakan reversal yang cukup kuat, yang menandakan bahwa resisten tersebut sudah melakukan penolakan harga, sehingga harga tersebut harus melakukan koreksi terlebih dahulu. Dan ketika terjadi satu jenis candle ini saja di area resisten, trader bisa bersiap-siap untuk melakukan exit. Jadi Anda nggak perlu nunggu 2 atau 3 candle, karena ini sudah konfirmasi yang cukup kuat ya, ketika Anda melakukan trading atau Anda ingin melakukan take profit di pasar saham. Baik, yang ketiga kita akan bahas mengenai the bearish engulfing. Ini penting untuk Anda tahu, karena ini adalah kebalikan daripada the bullish engulfing. Ya, gambarnya bisa Anda lihat di gambar berikut. Nah, ini adalah visual yang bisa Anda cirikan daripada bearish engulfing. Ciri utama adalah candle bearish yang nomor 2 ini menyelimuti keseluruhan candle bullish yang nomor 1. Dan Anda bisa menemui bearish engulfing ini biasanya terjadi di area support maupun resisten. Dan biasanya kalau terjadi di area resisten, maka harga akan berbalik arah. Dan kalau terjadi di area support, biasanya harga ini akan melanjutkan pelemahannya atau break daripada area support. Baik. Ini adalah gambar daripada implementasi bearish engulfing. Anda bisa lihat di gambar berikut, trader biasanya dianjurkan untuk melakukan exit atau sell on range ketika terbentuk bearish engulfing, baik itu ada area resisten sebelumnya ataupun tidak ada area resisten sebelumnya. Karena ini indikasi kuat bahwa seller memegang kendali dan memang terlihat candle bearish ini menyelimuti candle pertama daripada candle bullish-nya. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan Visto semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant Citicorp. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Nah, kawan Visto, ayo kita langsung lanjut ke materinya. Pada candlestick yang keempat, kita akan membahas mengenai the bearish harami. Ini adalah kebalikan daripada bullish harami yang memang sudah pernah Anda pelajari pada video sebelumnya. Kalau gitu kita langsung yuk lihat seperti apa bearish harami. Ini adalah gambar daripada bearish harami. Dan biasanya bearish harami terjadi di area resisten ketika saham sedang bergerak di dalam uptrend. Atau mungkin ini bisa dikatakan adalah sebuah tanda reversal harga akan bergerak di dalam koreksi sementara maupun di dalam pergerakan yang nanti akan muncul awal mula trend bearish. Dan biasanya candle ini terbentuk dalam 2 hari, di mana candle pertama ini dinamakan dengan the mother candle, yang berbentuk bullish atau berwarna hijau, dan candle kedua merupakan anak dari candle pertama yang berbentuk bearish atau berwarna merah. Ini adalah implementasi daripada the bearish harami. Anda bisa lihat ketika terbentuk 2 buah candle di area resisten, dan tidak harus ada area resisten sebelumnya nih untuk identifikasi bearish harami ini. Bisa aja terjadi ketika harga saham naik,
dan terbentuk bearish harami ini, maka harga akan berpotensi untuk turun jauh dan bisa aja langsung berubah menjadi bearish trend. Dan cara kita mengkonfirmasi bahwa bearish harami ini berhasil atau tidak, kita bisa lihat ya bahwa harga ini harus melewati low daripada mother candle bullish di candle yang pertama. Ketika harga break daripada low candle pertama, indikasi harga akan melanjutkan penurunannya secara dalam. Baik, kita bahas yang kelima, yaitu candle dark cloud cover. Ya, ini adalah candle kebalikannya daripada Pershing line. Untuk visualnya, mari kita lihat gambar berikut. Ini adalah gambar daripada the dark cloud cover. Ya, di mana di sini ada dua candlestick. Candlestick yang pertama adalah candlestick bullish, lalu candlestick yang kedua adalah candlestick bearish. Di mana biasanya dark cloud cover terjadi di akhir fase uptrend atau di area resisten yang cukup kuat. Harga open candle kedua biasanya membentuk sebuah gap yang lebih tinggi daripada penutupan candle yang pertama. Dan biasanya nih, harga close candle kedua harus melebihi 50% body daripada candle yang pertama. Ini adalah implementasi daripada the dark cloud cover. Trader juga bisa melakukan sell on range ketika terjadi pola ini, sama seperti tadi bearish engulfing. Ya, ini adalah indikasi bahwa harga ini akan bergerak turun karena dorongan seller yang begitu kuat. Sehingga Anda bisa exit ketika terjadi dua candle ini di area resisten maupun area yang memang titik tertinggi yang belum ada resistennya. Karena ini indikasi bahwa banyak nih seller-seller yang ingin buang barangnya dan melakukan take profit dengan maksud bahwa harga akan melakukan perubahan tren turun. Oke, ini adalah candlestick yang terakhir daripada bearish candlestick, yaitu the tweezer top. Secara visual, mari kita lihat ke gambar berikut. Ini adalah gambar daripada the tweezer top, yang mana ini merupakan kebalikan daripada the tweezer bottom. Dan ciri yang pertama Anda bisa lihat, biasanya tweezer top ini didahului oleh penguatan harga ke area resisten. Dan wajib terdiri dari dua candle dengan titik high yang sama. Ini yang membedakan dengan bearish candlestick yang lain. Lalu candle yang pertama adalah bullish candle. Lalu candle yang kedua adalah bearish candle. Tapi secara visual, Anda tinggal mengidentifikasi aja nih apakah high-nya berada di harga yang sama atau enggak. Kalau memang di harga yang sama, otomatis kita bisa katakan ini adalah the tweezer top. Ada dua candlestick yang memang punya visual atau fisik yang berbeda. Tetapi jika Anda melihat lebih detail lagi, maka high daripada candle ini sama. Otomatis ini kita bisa katakan sebagai the tweezer top, yang mana kita bisa lakukan sell sebelum harga terkoreksi turun. Dan benar terbukti, ketika terbentuk dua candle ini, harga turun dalam menembus area support terdekatnya dan tidak pernah kembali lagi ke area tersebut. Oke, baik. Setelah kita mengetahui 6 jenis bearish candlestick ini, kita harus menggunakan bearish candlestick ini dengan mengkombinasikan dengan teknik yang lain. Utamanya adalah teknik analisis tren, teknik dari support dan resisten juga, dan nanti akan kita pelajari juga dengan teknik daripada volume analisis pada video berikutnya. Jadi pastikan Anda mempelajari teknik take profit ini dengan baik supaya nanti ketika Anda benar-benar melakukan trading di pasar saham maupun Anda investasi, Anda nggak perlu tanya orang lagi nih, gimana sih cara take profit yang benar dan kapan sih waktu take profit yang benar karena Anda sudah mengetahui metode ini. Nah, gimana nih kawan Visto? Sekarang Anda semua udah tahu kan bagaimana cara melakukan take profit yang benar menggunakan jenis candlestick bearish ini? Tapi metode ini hanyalah sebagian kecil yang saya sampaikan dan memang masih banyak yang bisa kita pelajari dalam candlestick bearish ini. Jadi, jika Anda masih penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, Anda bisa join grup WhatsApp kami dengan klik link yang ada di deskripsi atau scan QR berikut. Pastikan Anda telah download dan registrasi aplikasi investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau scan QR berikut. Pastikan Anda telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya Anda mendapatkan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata,
Saya Chris dari tim riset investasiku pamit undur diri. Sampai jumpa di EduFest selanjutnya. Investasiku for better tomorrow.